Halo Sobat Ara, kita lagi OTW nih ke Bandung ya. Iya. Mau ngapain Mas? Masih bingung sih mau ngapain. Ntar kita dadakan aja ya, yang bisa kita samperin Sob. Oke. Tunggu aja ya. Masih di Jakarta jam segini kesiangan. Jam 8.34 baru jalan dari Jakarta. Niatnya jam berapa sih? Niatnya sih habis subuh lah ya. Habis subuh niatnya. Ya, bentar lagi masuk tol. Sampai di kawan nih, tuh lihat. Cuman kebelet tipis. Wih, ada ring basketnya. Ini prosedurnya. Kawani petualang, ini normal. Wajib pakai masker. Dan sanitizer. Maksimal 8 orang di dalam ini biar nggak banyak kerumunan ya. Nah, ini. Buka pukul 9 sampai jam 20. Resep sepi Mas. Hari kerja sebenarnya Iya. dan jam kerja. Masih Kita aja jam kerja kerjanya. ke sini ya. Kita kerja ke sini Sob. Kerjanya ngapain Mas? Hah? Biasa nyeles. Sambil nungguin Pak Kris kita nyebat dulu Sob. Ya. Wih, di Eger, Jalan Sumatera. Nah, ini ada protokol COVID-nya. Diasepin dulu. Kelihatan ya? Kelihatan. Wow. Ya. Sebelum makan cuci tangan dulu. Perih, ada yang beler tangannya. Hah? Perih. Beler. Ini gimana nih aku pegangnya nih, coy? Pegangnya gimana coy? Asik, Kang Bongkeng, sehat Kang. Ketemu juga. Ini ya. Ini. Aja. Asik. Maaf telannya. Maaf. Salah belok. Halo Sobat Ara, saat ini bertemu lagi dengan saya, Agus. Kali ini kita berada di Eger Adventure di Jalan Sumatera ya, Bandung. Nah, sekarang kita mau ngobrol santai dengan Kang Bongkeng. Kang Bongkeng ini kalau bagi saya itu guru saya lah. Guru sekaligus salah satu legenda petualang di Indonesia. Kalau teman-teman yang suka berkegiatan di alam pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Kang Bongkeng. Nah, nama lengkap dari Kang Bongkeng ini, teman-teman. Kadang kan kalau itu taunya kan Kang Bongkeng itu ya. Nama aslinya adalah Jukardi Adriana ya Kang ya? Iya, siap. Jukardi Adriana. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincangnya, saya sedikit ingin menginformasikan biografi sedikit tentang Kang Bongkeng ini. Jadi Kang Bongkeng ini lahir di Bandung, ya, tentunya. Bandung tahun 1950. 1990. Iya. Wah,
Saya aja belum lahir tuh. Masih direncanakan aja juga belum. Jadi jauh banget. Ini Kang Bongkeng ini dulu berarti aktivitas saya, kalau saya lihat di biografinya itu aktivitas pendakian gunungnya tahun 73 ya Mas? Atau 73 itu masuk organisasi. Jadi sebelum 73 ya saya sudah bermain. organisasi Wanadri ya? Ya, tahun 1973 masuk organisasi Perhimpunan Pendaki Gunung dan Penempuh Rimba Wanadri. Nah, tapi sebelum itu ya saya bergiat juga. Sudah dari tahun 70-an lah, sekitar 70-an udah mulai. Iya. Jadi sebenarnya Kang Bongkeng ini kalau saya lihat ininya tuh dia pernah kuliah di seni rupa. Betul. Jogja ya. Jogja. Tapi malah senangnya petualangan naik gunung gitu ya. Betul. Ya. Jadi Kang Bongkeng ini untuk informasi dia pernah salah satu pendaki yang pernah pertama kali di Alpen ya, naik gunung di Alpen. Pegunungan Alpen di Swiss, terus kemudian di berbagai negara di benua Eropa, terutama di Italia, Jerman, sama Prancis ya. Prancis, Austria, Swiss. Austria ya. Iya, jadi di 5 negara Eropa Barat. Eropa Barat ya. Terakhir kalau aku lihat di rumahnya Kang Bongkeng dulu saya sempat mampir itu ada poster gede di Eiger ya Kang ya. Betul. Nggak salah ya. Betul. Apa itu Kang? Kalau di Eiger tuh saya daki tahun 2002. 2002. Yang hampir 18 tahun ya Kang ya? Iya, betul. Nah, tapi sebelumnya di tahun 82 itu awal pertama mungkin orang Indonesia dan Wanadri sendiri melakukan kegiatan ekspedisi ke luar negeri, khususnya ke Swiss dan Prancis. Gimana tuh Kang ceritanya Kang? Yaitu waktu itu kami mendaki Matterhorn, jadi kedua tersulit di Swiss ya setelah Eiger. Ya. Terus berikutnya mendaki puncak-puncak tertinggi di puncak tertinggi Alpen. Yaitu ya? Di Swissnya sendiri kan gunung tertingginya Monte Rosa. Jadi saya mendaki Monte Rosa. Jadi Matterhorn, Monte Rosa dan puncak tertinggi pegunungan Alpen yaitu di Prancis, Mont Blanc. Mont Blanc ya. Jadi saya waktu itu mendaki Mont Blanc. Padahal Mont Blanc itu kan kalau saya lihat itu kan curam gitu. Iya. Ada curam kan? Iya, memang. Tingkat kesulitannya kan teknikal banget itu berarti ya? Itu teknikal banget dan dibandingkan dengan puncak tertinggi benua Eropa, ya. Elbrus ya. Elbrus ya. Itu sebetulnya yang tersulitnya justru untuk Eropa justru Matterhorn-nya ya. Kalau saya di Mont Blanc. Oh, Mont Blanc iya. Mont Blanc. Mont Blanc maksudnya. Kalau di Elbrus itu kan saya lihat kan masih banyak jalannya lah ya, belum teknikal banget ya. Kalau misal dia pas lagi musim mendakiannya bagus gitu ya. Betul. Nah, untuk Elbrus sendiri saya mendaki pada tahun 2010. Dan sekarang Kang Bongkeng aktif di Eigernya itu di EAS-nya ya? Iya. EAS. EAS itu apa Kang? EAS itu jadi suatu lembaga pengembangan kegiatan alam terbuka yang didirikan oleh produksi tas-tas ini, yaitu perusahaan Eiger sendiri itu. Jadi Eiger membentuk lembaga otonom yang sifatnya untuk pengembangan kegiatan di alam terbuka. Jadi ngumpulin para ahli, ada di bidangnya. Misalnya saya sebagai expert di bidang apa? Expert di bidang gunung ya. Gunung mountaineering lah. Mountaineering. Mungkin nanti ada yang navigasi, ada yang ini juga yang lain, yang expert yang lain. Ada banyak. Jadi banyak ya? Khususnya yang di bidang-bidang, per bidang-bidangnya. Misalnya saya di mountaineering. Iya. Mountaineering kan nanti meliputi navigasi dan sebagainya. Terus ada lagi itu Kang Mama ini. Nah, itu di bidang panjat tebing. Panjat tebingnya. Ya. Terus ada lagi nanti di bidang arung jeram. Arung jeram. Dulu saya ngambil lodi gitu ya. Lodi. Ya. Dan banyak lagi gitu.
Jadi banyak orang-orang yang expert di bidangnya dicomot oleh ini ada di lembaga IS ini. Oh, berarti IS itu lebih kepada pelatihan, maksudnya untuk pengetahuan skillnya ya? Betul, untuk memberikan edukasi terhadap mereka yang membutuhkannya. Terutama untuk penggiat alam bebas ya? Khususnya penggiat alam bebas yang tidak mau masuk organisasi misalnya gitu. Betul, atau sebenarnya padahal kan yang masuk organisasi sama nggak masuk organisasi lebih banyak yang nggak masuk organisasi kan? Betul, sebetulnya kalau kita telaah itu kita ini ya sebetulnya banyak gitu yang ingin mempunyai wawasan pengetahuan gitu untuk dia berkeinginan berkegiatan di alam terbuka, tapi tidak mau mengikuti pendidikan dasar karena mungkin kalau saya analisa dan saya telaah dan pernah juga saya ngobrol-ngobrol pada mereka gitu yang pernah mengikuti program-program saya yang di ini, dia tuh takut dengan gaya-gaya pendidikan dasar di pecinta alam yang sering terdengar banyak makan korban atau terlalu militeri gitu lah dan lain sebagainya. Betul kan. Gitu. Jadi takut hukumannya seperti itu. Iya. Nah, jadi teman-teman, kalau saya pribadi ini kenal sama Kang Bongkeng ini sudah tahun berapa tuh ya Kang ya? Kayaknya pas waktu tryout saya mau ekspedisi ke Kilimanjaro ya Kang? Betul. Waktu itu ke Gunung Slamet. Waktu itu nemenin kalau nggak salah Kang Bongkeng 5 hari ya Mas? 5 hari mengikuti di lapangan ya. Meskipun kegiatannya sampai semisal kalau nggak salah itu 8 hari atau gimana? Terus yang kedua kalinya saya pernah bareng lagi sama Kang Bongkeng itu pas waktu tryout yang ekspedisi ke Karten. Betul. Nah, karena waktu dulu kan saya ikut organisasi Kang Bongkeng di UPLM Paun Purwokerto. Jadi waktu dulu ngundang Kang Bongkeng untuk menemani sambil berlatih bersama Kang Bongkeng supaya pengetahuannya menjadi tambah. Jadi pengetahuan dan skillnya pun jadi bertambah. Betul. Ya. Oh ya Kang, saya ingat waktu itu saya belajar nih. Saya dulu pertama kali kenal Kang Bongkeng belum terlalu hanya dari dengar saja dari senior saya waktu itu. Ketika saya ketemu Kang Bongkeng dan uniknya nih teman-teman ya, Kang Bongkeng meskipun daripada saya nih, Kang Bongkeng kan sudah berumur nih. Ya. Dia pakai peralatan pribadi itu dengan maaf ya Kang Bongkeng ya. Dengan seumurannya Kang Bongkeng itu menurut saya tuh ya berat gitu loh. Tapi saya salutnya tuh lihat Kang Bongkeng, dia jalannya tuh stabil bener. Saya lihat dari jauh, wah stabil banget gitu kan. Terus jalannya bisa lama tuh, endurance-nya bisa lama, bisa 1 jam, 2 jam. Berhenti, paling cuma ngambil napas, minum secukupnya, terus kemudian jalan lagi. Nah disitulah saya belajar bagaimana kita cara berjalan yang bagus untuk naik gunung sebenarnya. Iya. Itu ya. Iya betul. Nah, terus sebelum menginjak ke yang selanjutnya nih Kang Bongkeng, alasannya apa kenapa kok Kang Bongkeng malah justru seneng ke petualangan gitu loh? Iya, ya sebetulnya untuk masalah olahraga ya, waktu masih remaja gitu dulu banyak yang saya tekuni memang. Ya hampir seluruh kegiatan-kegiatan olahraga mulai sepak bola, voli gitu, tenis meja dan sebagainya lah saya pernah alami gitu. Oh gitu. Berarti hobinya banyak juga Kang Bongkeng ya? Apa dulu karena mungkin bukan hobi itu dulu mungkin dalam rangka mencari hobi. Ya kan, jadi ada yang masalah sepak bola ya, saya coba untuk bersepak bola gitu. Ya memang suka dan bahkan ya hampir sama lah saya dulu kalau di Taruna Karya namanya, kalau pemuda di Taruna Karya atau grup-grup apa gitu. Nah grup sepak bolanya saya udah sampai terkenal juga pemain sepak bola yang ya disegani lah gitu ya. Nah tapi entah bagaimana lah setelah mencoba dan ini sampai ke masalah ini, masalah kegiatan di alam terbuka khususnya dalam mendaki gunung ini. Kok di situ saya rasakan ada sesuatu yang lebih bermakna ya daripada olahraga yang lain.
Nah, ya saat tidak disadari, ya saya terus di situ gitu. Merasa nyaman betul. Gitu ya. Yang itu tadi awal pertanyaan kapan saya mulai berkegiatan, ya, itu tahun 70-an lah. Jadi dalam segala olahraga saya coba dan akhirnya ya ke ini pilihan ke petualangan itu ya iseng-iseng kan kalau di lingkungan saya di Bandung ini kan gunung-gunung deket ya. Malah dulu rumah saya tuh ya deket kaki gunung lah di utara sana. Itu sudah hutan gitu ya. Bahkan ya udah deket ke hutan gitu. Dulu saya di Bandung utara sana kan. Nah, bermain. Nah, akhirnya saya juga ada teman gitu yang dari perhimpunan, ya khususnya dari teman-teman di sini kan banyak perhimpunan apa cinta alam gitu ya. Nah, saya berkenalan dengan para mereka itu, bahkan sampai dengan teman anak-anak Manadri juga pernah saya jalan gitu ya. Nah, tapi saat itu kan saya belum berorganisasi dan masuk organisasi ya. Jadi saya dengan bermodalkan keberanian aja saya ikut-ikutan main gitu. Nah, sering pada saat saya tidak punya pengetahuan tentang, karena juga saya tidak kebayang. Ternyata banyak pengetahuannya. Iya, ternyata ya naik gunung itu harus punya wawasan pengetahuan tentang teknik hidup yang terbuka. Tapi kan sebelumnya saya nggak tahu. Iya, bukan hanya sekedar nekat berarti. Betul. Karena lebih riskan lah nanti ya. Iya. Nah, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan khususnya pada saat bermain di hutan atau di alam sana banyak ya menimpa saya gitu, yang akhirnya saya berpikir dan saya melihat teman-teman di sekitar yang masuk organisasi itu kok tenang-tenang aja gitu. Waktu jalan bareng sama anggota sudah mau ikut perhimpunan ini, jadi ngerasa kok mereka aman-aman saja kelihatannya gitu ya. Sementara kita baru Kang Bongkeng memutuskan untuk masuk organisasi. Jadi dan di situ mulai menyadari bahwa pentingnya sebelum kita menyenangi atau memulai menyenangi kegiatan di alam terbuka, khususnya dalam kegiatan mendaki gunung, ya harus berbekal wawasan pengetahuan tentang teknik di alam terbuka, teknik dasar gitu. Syukur bisa lanjut ke yang akhirnya tahun 1973 saya masuk perhimpunan Wanadri dan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Yang artiannya ya saya nggak mau pindah-pindah lagi Kang hobinya. Betul, sudah ini dan bahkan bukan nggak mau pindah dulu kan kegiatan ini sangat sepi ya. Tidak seperti sekarang gitu. Dulu tuh mendaki ya berdua, bertiga, ketemu orang juga sama di hutan belantara atau di puncak gunung tuh cuma ada ketemu dengan 2 orang atau 4 orang gitu. Dan makna yang dirasakan pada saat itu sudah sangat sangat mendalam ada di diri saya, yang akhirnya saya punya pemikiran loh kenapa orang-orang berarti nggak kalau sekarang kan ibaratnya ini kan ada HP ada apa yang kita naik gunung foto selfie upload. Kalau dulu kan nggak ada HP ya Kang. Betul. Jadi bener-bener tahu betul naik gunung tuh rasanya kayak apa gitu. Dan kalau ada masalah tuh wah seperti gimana gitu ya gitu. Belum lagi dengan hutan belantaranya yang mencekam gitu ya, kan sepi masih lestari gitu, nggak seperti sekarang ya. Gitu. Nah dari situ ya berpikir ya saya harus punya itu, dan juga berpikir kenapa orang-orang tidak suka menyenangi kegiatan ini gitu, gitu dulu gitu masa dulu. Nah mulailah di situ saya bercita-cita ingin suatu saat kegiatan pendakian gunung khusus saya ini bisa diminati oleh banyak orang. Gitu. Tapi yang aman dan nyaman ya Kang ya. Tapi aman dan nyaman. Ya tentunya dengan pengetahuan. Dengan wawasan pengetahuan itu, berbekal wawasan pengetahuan itu gitu. Nah makanya dari sejak itu saya nggak mau bergulir hobi saya pindah ke lain tempat gitu. Karena punya cita-cita itu, punya mimpi itu untuk mengembangkan itu. Nah, yang akhirnya
Ya bukan dalam kenyataannya ya sekarang gitu ya. Iya. Sekarang ya kan kalau dulu mungkin orang menghobi kegiatan seperti ini untuk kelanjutan hidupnya bagaimana gitu. Oh Ya. iya. Jadi apa ya istilahnya ya? Karena itu olahraga yang tidak diperhitungkan dan tidak disukai dan tidak diakui oleh pemerintah. Kan? Oh gitu ya? Iya. Ya kalau kita dulu saya misalnya menjadi seorang pemain sepak bola profesional, Oh iya betul. kan bisa digaji profesor. Iya, Naik betul. gunung apa artinya gitu? Iya benar. Bahkan orang-orang meledek, bahkan yang nggak diakui lah kan. Nggak terbesit lah ya. Betul. Banyak orang tuh nggak terbesit Betul. bahwa kegiatan kayak gini itu sebenarnya punya imbas yang banyak sebenarnya. Yang banyak sebetulnya. Yang positif ya Kang ya. Betul. Bahkan mungkin bisa jadi untuk hidup gitu ya. Betul. Jadi bisa jadikan olahraga profesi gitu, profesi yang bisa menghasilkan untuk ya Sambil bermain. iya untuk kehidupan kita sehari-hari kita, ya. gitu itu ya. Dan ya apalagi setelah saya melihat dunia luar misalnya, Iya, setelah betul, mendaki saya ke luar negeri, di situ ternyata terbuka wawasan gitu ya. ternyata olahraga ini kalau di luar negeri itu ya sudah menjadi profesi, Ya, profesi, ya. yang menghasilkan. Iya betul. Gitu. Kang. Iya. Dan mereka memang benar-benar mengutamakan keilmuan dan safety-nya itu Betul. tadi ya. Oh. Iya berbeda kalau kayak di Indonesia kayaknya sih masih jauh deh kayaknya. Betul. Kita memang harus berbenah ya Kang ya. Harus benar. Dan sekarang sudah mulai artinya yang dulu ya memang olahraga ini disepelekan untuk masalah khususnya menjadi tumpuan hidup ya. Sekarang kan udah. Dulu saya memulai dengan adanya yang sekarang langkah awal teman-teman menjadikan bidang ini bidang hidup, bidang profesi, misalnya outbound gitu ya. Iya. Nah dulu awal outbound tuh saya yang ngeramein itu. Oh iya. Mengumpulkan Apa itu teman-teman bikinnya itu sekitar tahun 90-an lah. Oh 90. Ya saya pernah juga. 90-an. Ya outbound juga pernah. Nah itu Iya betul. karena dari situ muncul outbound rame gitu ya. Perbedaan pendakian zaman dulu sama sekarang. Ya kalau mendaki gunung zaman dulu tuh ya buat tujuannya ya. Ya. Tujuannya tuh dulu tuh mendaki gunung tuh satu petualangan. Ya. Kedua mencari makna lah, mencari makna hidup ya. Terus kadang-kadang kan juga mungkin tidak dilakukan oleh seorang pendaki gunung gitu, tapi banyak masyarakat yang datang ke gunung dan mendaki gunung kan, tapi dengan tujuannya itu ke masalah mistis atau Adabur ya? Pesugihan. Oh pesugihan. Pesugihan. Jadi namanya pesugihan itu ziarah gitu kan? Ziarah. Ya. Untuk sesuatu ya, untuk suatu kelangsungan hidup juga kan gitu. Jadi ada budaya lah gitu. Lebih ke budaya ya kan. Betul. Ya, kebiasaan kan seperti itu. Nah kalau untuk yang sekarang misalnya ya tujuannya itu ya untuk eksistensi ya, terus juga naik gunung buat foto, terus gengsi gitu ya Kang ya. Buat gengsi juga ada. Dan juga buat hiburan kadang-kadang gitu kan. Ya sekarang kan banyak yang menyatakan dia penikmat alam, Iya betul. bukan pecinta alam gitu ya. Beda sih ya. Pendaki gunung bukan kan? Itu. Nah kalau untuk pendakinya sendiri kalau dulu tuh ya berpengalaman, ya seperti saya tadi. Awalnya saya tanpa pengetahuan, dengan modal nekat dan modal keberanian, ternyata
tidak apa yang kita bayangkan naik gunung itu. Yang dibayangkan ya, banyak resikonya sering terjadi, hampir nyawa saya hilang karena sesuatu di sana. Yang akhirnya ya harus mencari pengetahuan itu ya. Iya. Berlatih, akhirnya jadi pengalaman, jadi pengalaman gitu. Terus juga kalau dulu tuh ya ngerti tentang wawasan pengetahuan teknik di dalam terbuka gitu. Jadi tekniknya kalau misalnya ya saya akan tersesat atau saya tersesat, ya saya harus berbuat apa? Saya akan melakukan survival karena saya punya ilmu survival gitu. Jadi ya kita harus punya wawasan pengetahuan. Tapi lain dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan semua kalangan bisa ya, sampai anak kecil dan anak bayi yang masih belum ngerti apa-apa dibawa gitu. Ya, itu kan berarti bisa lah ya semua kalangan. Bisa. Jadi kadang-kadang kan yang sekarang itu kan lebih mengesampingkan pengetahuan sama safety-nya saya lihat kan. Betul, iya. Nah, untuk sekarang ya jelas banget gitu kan. Ramainya gunung karena itu, karena ya semua kalangan bisa masuk, Navy ya. Jadi tanda kutip gitu ya. Terus tidak harus punya wawasan pengetahuan tentang teknik di alam terbuka udah bisa gitu kan. Gitu loh. Tapi kan alangkah lebih bagusnya kalau mereka yang ini meskipun dia cuma pencinta alam tadi, punya pengetahuan dasarnya, meskipun dasar gitu ya. Iya, ya seharusnya demikian gitu. Makanya kalau sekarang tuh seperti itu gitu ya. Jadi yang dilakukan di puncak sekarang apa buat para pendaki gunung? Misalnya kalau dia mendaki gunung dan sampai puncak, ya kalau dulu itu betul-betul menikmati karena masih sepi kan. Jadi makanya makna mendaki gunung tuh kena gitu dalam. Pendekatan ke yang puasa itu lebih kena ya kan. Betul. Kalau sekarang kan ribuan di puncak jadi mau menikmati malah cari-cari jodoh malah gitu kan. Neropong. Iya, terus ya kalau dulu tuh itu menikmati keindahan alam yang kita renungi gitu kan, kita terjun banyak sampah. Bener. Jadi masih ibarat kata alami. Iya, udaranya segar. Kalau sekarang kan kadang kan sampahnya banyak. Kalau sekarang lain. Kalau sekarang tuh foto selfie. Lebih banyak eksistensi. Iya, foto selfie, foto kuetis di atas kertas, yang nulis di atas kertas, ada view yang di rumah kan, dipotret di selfie pakai kertas gitu, dengan tulisan cinta-cinta gitu kan sekarang. Nah itu. Kalau zaman sekarang sebenarnya kan anak-anak muda sekarang nih yang suka naik gunung terutama nih, untuk belajar keilmuan itu ataupun berlatih kan sebenarnya sudah banyak bisa diakses gitu kan. Udah banyak sekarang data-data sudah tidak perlu misalnya dari mana-mana dari apa yang dia pegang untuk selfie aja udah ada gitu. Sampai masalah teknologi pengetahuan tentang navigasi misalnya. Cuman kadang yang kurang kalau menurut saya nih Kang, yang menurut kayak kurang tuh kalau cuma lihat di gadget gitu ya. Kan teori tuh. Betul. Terus misal ada sekarang banyak YouTube juga yang ke teknik dan sebagainya. Cuman kalau itu tidak dipraktekkan kan agak kurang. Agak kurang dan bisa salah gitu. Iya, bisa salah. Nah, makanya kami dari tim IS gitu ya. Ya, karena sekarang aktivitasnya sekarang diisi. Dan menjembatani untuk penyelenggaraan suatu pelatihan atau pendidikan. Bahkan kalau di kami itu istilahnya biar tidak seperti pendidikan ya ditakuti gitu. Kalau kami itu bilangnya kursus ya. Jadi kayak sekolah. Iya. Tapi yang mendidik yang betul. bukan Jadi kursus mendaki gunung gitu. Ya kalau tiap tahunnya yang kami selenggarakan itu dengan judul MGC, jadi Mountain and Jungle Course, jadi kursus ya kan? Iya betul, course ya. Iya, itu jadi ya itu untuk penjembatan nih kalau ada atau pendaki pemula lah atau yang mau lebih mendalami tapi tidak mau itu ikut organisasi ya kita siap untuk membantu untuk masalah itu. Betul. Karena gini Kang, kalau saya lihat nih banyak sekarang kan suka naik gunung ya kan,
kita lihat dari dekade-dekade tahun mungkin dulu sebelum belum banyak booming banget ya Betul, kan ya. betul. Yang namanya kita lihat dengar berita, semisal ada yang meninggal di gunung aja 1 orang 2 orang selama setahun aja kelihatannya sudah banyak gitu ya. Betul, betul. Kalau dilihat sekarang kan justru banyak sekali korban yang jatuh karena mungkin banyak faktor ya. Banyak faktor. Pengetahuan mungkin. Betul, khususnya ya pengetahuan. Kalau dia terjebak dengan misalnya apa oleh badai gitu ya. Ya. Dia harus berbuat apa dia nggak ngerti kan Ya, gitu. karena- Atau dia tersesat pada saat menimba kehabisan makanan, harus berbuat apa nggak Iya, bisa. Karena kalau kita udah kena badai dan sebagainya, kita nggak mungkin bisa kelompok Betul. juga, belum tentu juga kan, harus sendiri gitu kan. Iya. Ya. Terus Jadi harus kesiapan sebelum melakukan pendakian itu kan nggak dipikirkan sama mereka. Ada yang ngajak, ayo, bring, gitu kan. Nah kalau kita kan punya rencana, iya betul kan, betul. punya rencana, direncanakan Iya. dan menyusun perencanaan. Paling enggak kita jalan itu sesuai dengan rencana itu, meskipun nanti di jalannya mungkin sedikit ini jadi kita berimprovisasi tapi tetap dengan keilmuan gitu. Betul, ya. betul. Jadi segala sesuatunya harus dengan itu gitu. Betul, betul kan. Jadi rencanakan dengan baik, susun apa yang akan kita, misalnya dari sisi perlengkapan atau berbekalan apa aja yang harus kita bawa gitu ya. Terus kita lihat dulu apa medan yang akan kita tuju gitu. Sekarang lagi musim apa, musim hujan atau kemarau. Ah iya betul. Ya kita harus membawa perlengkapan. Faktor internal sama eksternalnya itu Betul. harus benar. Iya. Apakah di sana banyak air gitu kan? Iya ya, sumber airnya ada atau enggak? Sumber airnya ada nggak di sana? pengetahuan Kita harus ya. ya kalau nggak ada kan Betul. baru kita persiapkan bawa yang secukupnya dari bawah gitu kan gitu. Nah kadang-kadang hal-hal itu tidak dipikirkan kalau oleh orang-orang khususnya pendaki-pendaki pemula sekarang gitu. Iya. Itu yang sangat memprihatinkan Ya. kami lah. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman kalau semisal suka naik gunung ya, meskipun baru awal dan sebagainya, diusahakan untuk dipersiapkan dengan matang supaya kejadian-kejadian teman-teman bisa lihat kan berita-berita yang sebelum-sebelumnya yang banyak meninggal di gunung cuma karena semisal kurang perbekalan apa dan sebagainya, itu kan banyak. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman semuanya ini mempersiapkan dengan baik dari mulai perencanaan sampai dengan pas waktu pelaksanaannya. Jadi penting banget menurut saya pribadi dan Betul. Kang Gungen pun berpendapat seperti itu. Iya, jadi yang mendaki gunung itu banyak risiko ya, risikonya tinggi sebetulnya gitu. Dan juga bukan hanya naik gunung kan, Bukan. alam terbuka lah. Iya, di alam terbuka mau arung jeram, gesur goa itu ya, Ya, betul. semuanya ya punya ini. Nah makanya kalau ya kalau ya khususnya ya kalau main di alam terbuka itu yang namanya apa ya bahaya itu sangat rentan buat kita. Jadi ada 2 bahaya yang rentan yang harus diketahui oleh kita. Nah, berarti itu masuk ke persiapan tadi ya Kang? Ya, persiapan. Nah, khususnya bahaya kan ada 2 bahaya Ya. yang membahayakan berkegiatan dalam terbuka itu, yaitu Objektif sama objektif danger dan sadar, subjektif danger. Ya, bahaya yang datang dari alam Ya. dan juga bahaya yang datang dari diri kita sendiri. sendiri. Iya, sebagai subjek ya. Ya betul. Jadi kehati-hatian kita, terus ya kesiapan kita untuk Dari mulai mempersiapkan segala mungkin sesuatunya. fisiknya ya teman-teman Iya. ya, fisiknya, pengetahuannya, mungkin manajemennya dan sebagainya ya Kang ya. Iya, jangan sampai nanti terjebak dengan kondisi objek alam. Iya betul. Ya, akan terjadinya hujan di sana gede, akan terjadi badai dan sebagainya gitu kan. Terus belum cuaca dingin. Nah kadang-kadang yang sekarang misalnya para pendaki yang khususnya banyak yang terjadilah tiap minggunya kita harus ngejahit ya nggak orang gitu. Iya betul. Nah itu tuh
sebenarnya hal kecil aja. Hal kecil itu sebenarnya, rata-rata kena hipotermi. Iya. Ya di mana dia mau naik belum makan. Iya. Terus kena di sana ya tidak memakai pakaian atau perlengkapan yang safety untuk menghadapi udara dingin dan sebagainya. Yang akhirnya dia kedinginan, kolek. Pendaki yang nyasar ya Kang ya. Karena kadang-kadang nih pendaki kalau semisal naik gunung tuh hanya asal mendaki, nggak lihat kiri kanan, pokoknya jalan udah lurus. Ya. Betul. Nggak tahu ada cabangan kayak apa, kayak udah pokoknya nggak lihat kiri kanan. Betul. Akhirnya dia tersesat karena banyak cabangan. Bisa jadi kan seperti itu ya Kang? Betul. Ya. Lain lagi dengan itu ya, misalnya ya yang sangat memprihatinkan lagi kan sekarang tuh ya ribuan pendaki gunung yang tanpa pengetahuan naik ke sana, terus dia membawa barang-barang yang dia bawa dari bawah nggak dibawa turun, dibuang di sana gitu. Khususnya masalah makanan ya. Iya betul kan. Kadang banyak makanan yang instan gitu ya, dibungkus langsung bisa dimakan dari sana. Iya. Yang akhirnya ya begitu sekarang kondisinya. Kayak ibaratnya kalau kita bisa comparekan ya, di gunung di Indonesia sama di gunung di luar nih. Kayak misal saya dulu juga pernah naik ke Kilimanjaro tahun 2009, kampungnya juga pernah. Perbedaannya gimana tuh Kang? Kan bisa kentara banget kan Kilimanjaro tuh. Oh, beda sekali gitu, jauh dengan di kita gitu. Kalau di sana ya aturan masuk naik gunung tuh sudah sangat tertera dengan jelas dan diberikan kepada kita yang jauh sebelum mau mendaki gunung. Mungkin Agus masih bisa rasakan waktu naik itu. Iya. Sebelum menjelang 5 bulan sebelum ini kita udah dapat data itu. Iya betul Kang. Iya kan? Iya betul. Kami mengajukan mau naik gunung ini ke sana. Dari sana ada balasan. Oke, dan sekitar dengan masalah aturan mainnya kan. Betul. Dari pengelolanya juga udah tertib gitu ya. Udah tertib. Kalau naik gunung di luar tuh ya begitu. Iya. Jadi karena tertib akhirnya kita enjoy, bersih, alamnya bersih. Iya. Tanpa ceceran sampah dan kotoran. Saya pernah lihat nih Kang Bongkeng sama teman-teman nih. Saya pernah lihat, saya waktu itu didampingin sama guide-nya sana. Jadi ketika kita naik, didampingin sama guide-nya, sama asisten guide-nya. Dia itu bawa kantong itu untuk ngambil sampah-sampah, meskipun cuman segini nih, kayak sepuntung rokok, dia tuh dia ambilin di setiap dia jalan ketemu, dia ambilin, nanti dia dikumpulkan di pos tertentu, nanti di pos itu ada yang khusus untuk ngambil sampah itu ya Kang? Betul. Jadi bersih, benar-benar bersih. Kang, kalau di Kilimanjaro kan ibarat kata gini Kang, nyambung ke sampah dan sebagainya macam-macam. Ibarat kata kalau kita naik ke gunung di luar negeri, itu kan kita bayarnya mahal tuh. Betul. Ya kan? Betul. Tapi tertib gitu loh, harus ikuti peraturan gitu kan. Iya. Kalau dibandingkan dengan kayak di Indonesia, di Indonesia itu jauh dari tertib gitu ya. Kadang-kadang malah apa yang dikeluarkan aturan yang dikeluarkan oleh si pengelola khususnya ya, itu kadang-kadang kita tolak atau kita cemoohkan gitu kan. Iya betul. Ya. Karena itu demi kepentingan bersama. Ya, demi kenyamanan kan. Keamanan gitu ya. Iya betul. Nah kalau di kita tidak, bahkan kadang-kadang ya kalau misalnya kita buang puntung lah, kan kecil mungkin ya, dan pemikiran puntung kecil inilah buang. Gitu. Nah padahal kalau kita tahu gitu ya, kalau kita tahu tentang dalam lagi tentang lingkungan atau konservasi. Satu kuntung itu akan lama hancurnya, itu bisa puluhan tahun gitu. Pokoknya yang plastik itu bisa ribuan tahun. Iya. Ya. Terus sekarang kan ada keluar lagi aturan tisu basah ya. Betul. Nggak boleh tisu basah. Itu ya karena tidak bisa terurai dengan cepat. Gitu. Lama ya. Nah, belum lagi masalah itu kan buat para pecinta alam kita ini, yang katanya ya sebagai pecinta alam, tapi kadang-kadang masih nyampah juga. Masih nyampah gitu. Yang jadi tidak berjiwa pecinta alam artinya gitu kan. Nah, hal-hal itu yang harus kita memang sadari betul lah. Kita sadari betul dan harus dilakukan dan dipelajari. Betul, Pak. Jadi
mungkin juga buat para pecinta organisasi pecinta alam lah. Kalau bisa dalam satu kegiatan pendidikan dasar itu materinya harus ada materi tentang masalah konservasi yang ditekanin dengan sekian persen daripada kegiatan materi yang lain. Oh iya. Iya, bila perlu 50-50, saya sangat setuju. Jadi diutamakan gitu, karena namanya juga kan, apalagi untuk lingkungan organisasi lingkungan kampus lah, rata-rata kan mapala kan, mahasiswa pecinta alam, Nah itu harusnya penekanan dari materi konservasi bila perlu, bila ya paling sedikitnya 50% ada khusus diterapkan di ini. Jadi 50% materi itu, 50% materi kegiatan alam terbuka lainnya. Jadi nggak cuma hanya sekedar teori, tapi dipraktekkan. Betul. Ya. Nah itu yang sekarang jadi masalah gitu besar. Kan. Iya. Di kita ya, di pendakian gunung di Indonesia kita itu masih ribut tentang masalah sampah, masih ribut tentang masalah mungkin bayarnya. Betul, bayarnya. Terus mungkin dari terkait lah ya, maksudnya banyak keterkaitannya sebetulnya gitu ya. Nah terus Kang nyambung tadi, berarti apa saja yang harus pengetahuan apa saja, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh teman-teman yang baru mulai mendaki pemula lah intinya. Iya itu tadi, khususnya misalnya tentang wawasan penuh tentang konservasi atau lingkungan ya. Satu itu, kedua pengetahuan lainnya misalnya navigasi darat, peta kompas ya, PK ya. PK, terus survival, P3K ya. Iya, P3K, kesehatan PGD, perjalanannya, PPGD, terus khususnya ya itu manajemen perjalanan, perbekalan dan perlengkapan. Betul. Nah, itu harus sangat dipahami. Dan gitu. masih ada lagi yang lainnya kan? Ada banyak yang lainnya. Apalagi kalau udah tingkatan kita mau sampai mendaki yang sulit-sulit. Misalnya atau mau mendaki sampai punya keinginan 7 summit dunia gitu ya. Betul. Di 7 benua gitu. Ya itu harus punya wawasan pengetahuan tentang lebih mendalam, yaitu misalnya rock climbing gitu ya. Lebih teknikal lagi. Jadi memanjat dinding-dinding terjal gitu. Karena gunung-gunung di luar pada khususnya itu ya begitu. Jadi mendaki gunung tidak seperti di gunung-gunung di kita gitu ya. Betul. Di jalan biasa, makanya dengan semua orang bisa siapapun bisa gitu. Tapi kalau di luar tidak. Atau mentok-mentoknya di dalam negeri lah. Di dalam negeri kalau ujung-ujungnya pengen mendaki Karten piramid. Itu udah teknikal banget. Justru yang bahkan yang sangat teknikal dalam pendakian 7 summit benua, 7 benua untuk internasional, gunung yang ada di kita yang paling teknikal. Karten itu ya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman masalah teori sama prakteknya ini harus ditekankan ya, dilatih. Meskipun memang ya kalau sampai expert banget mungkin agak lama, tapi yang penting kan dasarnya kita teorinya tak dapat, prakteknya kita juga sering mempraktekkan meskipun belajar ya, karena belajarnya itu kan nggak langsung belajar sekarang terus langsung bisa tidak. Jadi harus terjun ke lapangan ya. Betul. Lebih ke praktek lah. Apalagi ya kalau teori-teori yang memang banyak prakteknya dan mengasihkan sebenarnya. Ya betul. Mengasihkan. Kalau udah mengerti, mengasihkan. Kalau udah mengerti sangat mengasihkan. Jadi kadang-kadang ya kita juga ingin rasanya tersesat gitu. Dan di situ tersesat tuh kalau di gunung kita tuh kalau saya tersesat bahasanya itu betul-betul ada perjuangan. Jadi ada ininya gitu. Jadi ilmunya jadi keluar gitu ya. Gitu. Kita pelajari gitu. Kadang-kadang seperti itulah gitu. Baru benar-benar ngerasa berpetualang. Ilmu itu memang
sangat berguna Iya, betul. Ruangannya tuh udah jadinya asik, jadi nyaman lah intinya. Gitu. Kalau sekarang kan ini kan dalam kondisi yang abnormal lah intinya, masih ada pandemi COVID. Kalau masalah pandemi COVID ini sebenarnya sih gimana sih cara pendakian dalam ibaratnya new normal pendakian gitulah? Iya, ya untuk new normal pendakian ya pada khususnya kan sekarang juga ada wacana ya dari tiap mungkin bukan wacana lagi tapi sudah dibikin aturan yang baku, standar yang baku oleh setiap pengelola gunung, ya khususnya dari pemerintah ya, dari Menteri LH, lembaga misalnya terkait. Ya itu udah udah disusun sedemikian rupa aturan new normal ini gitu. Ya. Jadi kalau bisa menurut saya ya ikutilah gitu. Ikutilah aturan itu dengan baik ya. Dengan penuh kesadaran bahwa ya kondisi sekarang ya begini adanya gitu, memang ya lagi sedang bermasalah gitu. Tekniknya gimana tuh Kang? Semisal kayak di lapangannya, contoh semisal. Sekarang ya kan dari tiap-tiap dia pengelola sudah mengeluarkan, misalnya kalau mau masuk satu areal pendakian lapor dan khususnya penekanan ke protokol kesehatan. Protokol kesehatannya COVID COVID dijalankan. Artinya dia memeriksa kita dengan termograf, pakai terus jarak, suruh mencuci ini tangan, betul. Dengan jaga jarak dan sebagainya. Itu udah jelas dan lakukannya lah gitu. Termasuk mungkin jadi kalau di gunung itu kan ada batasan pengunjung ya Kang ya. Betul. Ya itu kan kalau masalah itu belum sepertinya belum sangat tersampaikan oleh pihak pengelola ya. Tapi baru ke masalah protokol kesehatan. Protokol kesehatannya ya. Jadi ini lebih kepada kesadaran masing-masing pendaki aja sih ya Kang ya. Betul. Jadi ya saya kira ya itu kembali ke pendakinya, kesadaran pendakinya. Jangan sampai mentang-mentang nanti di dalam sana kan di base camp sana untuk bermalam mungkin tidak ada pengelola yang memantau gitu ya. Terus sembarang lagi gitu kan. Nah itu yang mungkin saya khawatirkan masalah itulah gitu. Tapi kalau ya mudah-mudahan khususnya para pendaki yang punya organisasi khusus yang kedisiplinnya tinggi melakukannya dan memberikan contoh ya untuk berbuat sesuatu di sana nanti. Saling mengingatkan. Ya, dan juga ya mungkin itu tadi memang terimalah kalau ada yang mengingatkan gitu, jangan sampai kita malah emangnya lu siapa gitu kan gitu. Biasanya gitu sih Kang soalnya. Pesan moralnya untuk pendaki milenial berarti yang tadi itu ya. Iya. Kalau bisa gitu ya, kalau bisa, dan kalau saya sih berharap harus gitu ya, harus sebelum memulai menyenangi kegiatan pendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas lainnya, bekalilah dulu diri kita dengan wawasan pengetahuan tentang teknik hidup di alam terbuka. Yang isinya itu tadi ada masalah navigasi, survival, manajemen perjalanan, perbekalan dan perlengkapan, dan masih banyak lagi gitu. Nah, itu jadi pesan pentingnya buat para pendaki-pendaki milenial sekarang. Jadi harus diikutin protokol sekarang pada waktu semisal abnormal seperti sekarang. Bahkan nanti pas waktu normalnya juga penting banget teman-teman ini mengerti betul tentang ilmu-ilmu tentang pendakian ataupun kegiatan di alam terbuka. Itu penting banget. Mungkin seperti itu ya Kang ya? Iya, betul. Oke teman-teman, kita sudahi dulu bincang-bincang kita santai dengan Kang Bongkeng. Ya. Atau mungkin ada sedikit dari saya tambahan ya.
ya untuk mengingatkan kembali bagi kita sesama ya, sesama pecinta alam. Ya kita sebagai yang menamakan diri pecinta alam atau pendaki gunung, seharusnya menjadi ujung tombak dalam pelestarian alam ini, bukan justru untuk sebaliknya gitu ya. Jadi kan ya makna pecinta alam atau pendaki gunung dewasa ini kan sudah jauh dari makna yang sebenarnya. Ya, agak melenceng lah ya. Agak melenceng ya. Dimana dulu ya para senior kita atau para organisasi pecinta alam kita berkumpul di ujung pandang mencetuskan membuat suatu geladian pertemuan pecinta alam se-Indonesia, mencetuskan kode etik pecinta alam. Nah, tapi sepertinya untuk sekarang tidak banyak yang dijalankan gitu. Iya, betul. Banyak yang tidak dijalankan. Kadang-kadang juga ada setiap pernikahan mengucapkan janji itu janji pecinta alam itu, tapi juga ya tidak dilanjutkan lagi. Itu penting nih teman-teman. Nah, ya lainnya ada pecinta alam atau pendaki gunung bukanlah mereka yang telah menggapai atap-atap dunia lah. Iya, ya seperti saya berpengalaman ke beberapa gunung di luar negeri ya. Ya bahkan untuk Gunung Seven Summit Indonesia ataupun dunia gitu ya. Dunia ya. Kalau Indonesia dulu sebelum ada Seven Summit Indonesia saya mah udah pernah gitu. Belum tercetusnya gitu. Betul. Nah, kalau untuk dunia aja saya baru tinggal 3 lagi gitu. Ya walaupun ya itu bukan keinginan atau tujuan saya untuk bisa mencapai dunia. Kalau gitu. bisa alhamdulillah, kalau ya sudah lah gitu ya. Ya jadi artinya ya sebagai yang telah menggapai atap dunia ya. Jadi bukan mereka yang berhasil melakukan ekspedisi yang berbahaya, bukan pula mereka yang ahli dalam mendaki gunung itu gitu. Tapi pecinta alam atau pendaki gunung itu adalah mereka orang-orang yang mau menjaga kebersihan lingkungan di mana mereka berada atau di mana mereka bermain ya. Iya, betul. Nah, sudah banyak orang-orang yang telah menggapai atap-atap dunia, tapi hanya segelintir orang yang benar-benar sebagai pecinta alam atau pendaki gunung. Ya semoga saja kita adalah termasuk segelintir orang yang peduli dengan alam itu. Oke, siap Kang. Oke, siap. Itulah pesan yang mendalam dari Kang Bongkeng tentang apa itu pecinta alam dan pencinta alam. Oke, teman-teman, kita cukupkan sekian ya Kang ya. Siap, terima kasih. Siap. Ya. Siap Kang Bongkeng, terima kasih ya sudah menyediakan waktunya buat kita sahabat Ara. Buat teman-teman jangan lupa juga saya ingatkan sekali lagi supaya kita saling menjaga lingkungan dan alam dan lingkungan kita. Mungkin seperti itu aja. Ketemu kita di lain kesempatan dalam Sebat. Oke, salam petualang. Salam Lestari.